Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak, sahabat muslimin rahimakumullah. Pertama-tama ulun hendak menyampaikan ini dulu. Ini Quran cetakan Madinah yang ulun bagikan semalam sekali ada sudah. Ini pernah juga ulun bagikan di daerah Kapuas. Dan hanyar aja ulun hanyar minggu semalam melihat di YouTube. Kejadiannya sama memang berarti di Jawa kayak itu juga. Ustadz Amin Murbait yang dari konsultasi syariah memadahkan bahwa pembagian Quran cetakan Madinah ini daerah Jawa bang, yang mengesahkan sidin. Ada orang yang menyambat menduga bahwa Quran cetakan Madinah ini terjemahannya diselewengkan ya. Nah, jadi bujur tuh memang bujur tuh. Orang sambatan gitu nah. Ulun pernah membagi ini, lawas sudah baik sekitar 5 tahun yang lalu, tahun 2015. Kada hakun di bari Quran cetakan Madinah. Jadi Quran yang bahari Pak, yang tulisan kaligrafi yang betebal, betipis, yang lebar tuh. Itu ada jual bawa banyak jual bawa. Jadinya akun yang itu aja sih buat orang-orang sana. Daerah Palingkau, Dadahuk. Jadi kan mau Quran Madinah ini kan maunya. Kada yakin ya. Mungkin cuma ini alasannya tuh itu bang, alasannya ya sama yang lu lihat di YouTube tuh, memang diselewengkan jadinya. Nah tuh mungkin ada informasi apa mungkin ini jadi menuduh kayak itu. Padahal di mana aja kami kan anunya nang selewengnya tuh. Ulun tuh semalam tuh padahal resmi lawan pimpinan wilayah Muhammadiyah Kapuas Tulak tuh. Lawan yang di Banjar malah DPW Al Irsyad. Jadi bergabung tuh Buan Salafil Muhammadiyah di Kapuas membagi ini. Itu resmi malah Qur'annya nih dari apa? Datangnya memang lewat pemerintah datangnya ya. Kadang yang mendatang seorang gitu nah. Kami kan bagiakan aja. Nah ya, berarti memang sama tuh kejadian kada di Banjar, kada di Jawa. Ada tuduhan yang kada baik gitu nah. Nggih. Lain. Nggih, lain lembarannya kan lain. Selembarnya sejusnya 9 lembar lain nggih. Kada maunya, kada percaya. Nggih, tapi dijelaskan aja semua semalam tuh jadi mau aja Bang akhirnya menerima. Ada juga yang kada mau ya. Ya semalam membagi 2 macam Quran juga. Membagiakan aja kami. Tapi mudah-mudahan kan karena banyak yang tahu dijelaskan kan akhirnya insyaallah anu aja tuh bahwa oh ini kada apa-apa kayak itu nah. Semalam tuh kada terjemah Bang Quran ini terjemah. Terjemahannya. Tapi yang ulun di Palingkau semalam tuh yang jadi masalah juga tulisannya juga jadinya kada sama juga lawan meragukan ya
Tapi ya mudahan karena ada yang timbul di YouTube ini kan banyak yang tahu. Mudah-mudahannya kan apa jurang tuh clear lah masalah anunya kan. Terjemahnya ya. Terjemahnya yang di YouTube Padahal kalau padahal sebenarnya terjemahnya tuh pasti orang Indonesia. Orang Indonesia juga tulisannya nih orang-orang Indonesia semuaan memang bacaannya mau di sini. Cuma karena apakah mungkin ada yang memberi informasi itu tersalah itu informasinya. Tapi bagus tuh karena ada dipublikasikan jadi banyak yang tahu jadi mencari bujur aja lah aja. Nah, bagus ya itu Bang banyak yang tahu sudah bagus lagi. Sambungnya lah Al-Baqarah ayat 23 hari 23 24 Bismillah. Lalu bacakan dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzal 'alal 'abdihi bisuratim min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan, kata Allah, kepada hamba kami Muhammad, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Ini memadahkan lawan orang-orang yang kada percaya lawan Quran tuh. Ulah juga jar Allah seayat aja yang sama nang ini nah kawal bubuan ikam kan memang zaman dahulu tuh kan banyak nang ahli-ahli syair zaman Nabi Muhammad tuh banyak ya zaman Nabi itu memang ada nang kayak zaman Nabi Musa ahli-ahli sihir ya. Zaman Nabi Hud tuh ahli-ahli nang pemahat batu memang ada zaman Nabi Muhammad itu memang orang nang lihai bersair bersajak lihai bepander. Jadi disuruh Allah ulah ya Allah sabuting surat aja amun bujur-bujur ini nah Muhammad ini mengarang sorangan. Maka ya Allah jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak dapat ya Allah membuatnya, peliharalah dirimu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Di sini Allah setelah menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, selanjutnya dia menetapkan kenabian. Bulan lalu kan tentang keesaan Allah. Ini tentang risalah Rasul. Allah berfirman yang ditunjukkan kepada orang-orang kafir, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami ini maksudnya ialah Nabi Muhammad, maka ya Allah buatlah sebuting aja surat yang serupa lawan kitab Quran ini. Tapi di pandangan Allah juga pasti kada sanggup sudah, pasti kada kawam lah.
jika kalian menyangka bahwa wahyu itu diturunkan dari selain Allah, bukan Allah, nah anggapan tuh nah, bahwa Nabi Muhammad itu mengarang-arang aja. Bandingkan lawan surat ulahan yang disuruh Allah tadi, yang membuat orang kafir tadi, lawan nih yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Minta bantu lawan siapakah kamu ya Allah? Kepada siapa saja nah yang kamu kehendaki dengan selain Allah, ulah aja ya Allah. Pasti kada mampu kamu menandingi nih. Oh, dipadakan Allah sudah. Tapi hari ini buktinya banyak orang-orang yang menyukai syair-syair ulahan manusia daripada ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah. Nah, sama tuh sadar kada sadar kita lebih menyukai tuh. Buktinya kan di mana-mana aja, di kampung mana aja, lebih menyukai syair-syair ulahan manusia. Apalagi dengan lagu yang mendayu-dayu pulang, dengan alat-alat peralatan pulang. Padahal seharusnya yang lebih utama dibaca tuh ya Quran. Namun secara logika sudah nyata sudah kan, sehuruf dapat 10 kebaikan sudah. Sedangkan hadis saja kita membaca kada dapat pahala. Yang hurufnya itu kada ada dalilnya. Nabi mengatakan membaca hadis itu dapat pahala. Tapi amalannya memang kita misalnya berkumpul di majelis ilmu dapat pahala. Membaca hadis per huruf itu kada dapat. Apalagi syair-syair. Kalau Quran jelas sudah. Tapi buktinya yang disenangi orang apa? Nah, karena apa? Itu sifat setan melalaikan. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Makanya disuruh kita menjaga masing-masing anak, bini, keluarga. Nasihat-nasihati supaya yang terjerumus. Memang kalau kita anggap baik segala sesuatu nih, apalagi sesuai zaman bisa baik terus. Tapi namanya ibadah nih kan kita ada koridor sudah, ada ukuran, ada nas sudah. Mun masalah dunia ya bujur aja Nabi, antum a'lamu bil umuri fid dunya. Kita ini masing-masing ahli apa? Ahli kan. Ahli berjualan, ada ahli bengkel kan, bisa aja berinovasi. Kalau agama engkau aja ya jangan diinovasi. Nah sama tuh keadaannya tuh. Lawan orang-orang dahulu. Allah juga menentangnya di surah Al-Qasas ayat 49. Allah juga telah menentang mereka untuk melakukan hal tersebut pada banyak surat dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas, katakanlah ya Allah. Nah banyak banget Allah menentang nih, memadahkan tuh nah, bahwa jangan mengulah-ulah kita nang tandingan seperti ayat-ayat Allah. Amun hendak mengulah juga gin, pasti kada sama juga. Katakanlah ya Allah, datangkan olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu dapat memberi petunjuk daripada keduanya, Taurat dan Al-Quran. Niscaya aku mengikutinya jika kamu memang orang-orang yang benar. Seandainya bujur juga, misalnya bujur tuh, ini ulahan karangan Nabi Muhammad tanding ya Allah lawan ini ya, tanding nang karangan nang orang-orang nang selain nang kada percaya lawan
Quran tadi. Tanding. Sambung Allah pulang. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nah, makanya ini ada kaitannya. Orang-orang yang menyambat terjemahan ini ada selewengan. Ini insya Allah bila mau membaca terjemah nih mengerti yang kayak ininya. Insya Allah yang kada-kada itu paling kada ada perbandingan. Nah ini kan ada contoh nih. Disuruh mulah bandingnya kalau Al-Quran. Sama kita nang membaca-baca ini nang kada dalilnya. Tanding lawan Quran. Baik membaca Quran. Tapi nya karena kada membaca terjemah, Qurannya nggak dibaca juga, terjemahnya kada dibaca juga. Lalu yang didengarkan, yang disampaikan, yang nah ya, nah, itu aja. Allah memadahkan pulang di surah Hud. Bahkan ya Allah, mereka mengatakan menuduh Nabi Muhammad nih. Muhammad telah membuat Al-Quran itu ya. Katakan ya Allah, kalau bujur Nabi Muhammad nang mengulah-ulah nang membuat-buat, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya. Ditantang Allah pulang, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap sanggup memanggil selain Allah, jika memang kamu orang-orang yang benar. Nah, ya Pak, Allah menekankan terus bahwa orang-orang yang menyamai Quran ini, yang membuat syair-syair nih, tanding lawan Quran. Tapi ya terbulik pulang, hidayah milik Allah. Majilah, biar kita sampaikan ya. Tapi ada juga yang menerima, insya Allah ada juga. Makanya ajar perkataan ulama salaf, apabila dakwah jalannya lancar aja, kada ada rintangan, kada ada tangkal yang menangkal, itu periksa diri kamu, berarti ada yang salah dari dakwah. Ini pasti ada yang menentang dah, soalnya bila disampaikan kebaikan ini pasti banyak yang menolak. Karena kebanyakan manusia nih mencintai dunia. Bila kita sampaikan yang tentang akhirat, pasti bertentangan lawan yang cinta dunia aja. Lun Jumat nih tadi siang khutbah di Masjid Ar-Rumi. Malam tadi kan kajian. Ustadz Kapande kan malam Jumat. Jadi menyampaikan tentang sholat yang banyak dipersulit nih. Ulun ini kan kedua nih juga, Sidin mana bang menyampaikan nih. Jadi ulun di khutbah tadi itu kada tertuju bang, ada ya, cuma ulun menyampaikan disuruh Sidin juga bang Jadi tapi ulun kedua nih juga menyampaikan secara anu kan Jadi ulun sampaikan secara umum aja bahwa
padilah sholatnya julun nomor 1 dalam ibadah. Nomor 1 bang dalam ibadah ya. Semua amal-amal yang lain ini kan kita dihitung sembahyang dulu kena dihisab di akhirat. Bila baik sembahyangnya, yang lain tuh menggiring kan. Cuma baik tuh macam-macam bang. Ini tuntunan sholat, tumak ninahnya, mulai wudunya kan harus diperbaiki terus. Jadi mudah naik di situ paham gitu nah. Jamaah nang sidin malam tadi menyuruh ya secara bang menyampaikan jemul kada sanggup bang menyampaikan kayak itu. Nah kan memang ini dakwahnya keberanian bang saya itu bang ulun kewanian mun sidin memang wani menyampaikan Jadi ulun menyampaikan tadi itu bahwa sembahyangnya yang utama itu aja kayak rapat sab dirapatakan manukan hadisnya menang kadua niyo menyuruh ulun yang nah itu kan memang tuh tergantung keberanian kita bang nah ulun mengakui aja kada sampai sewani kayak itu nah hari raya nih nah hari raya haji ini kan ulun rencana ulun membawa sidin ulun nyupirakan aja khutbah di Kapuas. 2 orang hatib nih ulun bawa nih sebutingnya di PAL 9 sebutingnya di PAL 10. Jadi yang di PAL 10 tuh karena ulun yang menjadwal sidin nih di Masjid Muhammadiyah PAL 10 Ustadz Arifin. Jadi ulun batalkan nih karena apa tuh sudah ada pengumuman harus pakai swab kan lewat perbatasan Kalteng sedangkan ulun bawa 3 enak 4 tahun ulun jadinya imam sekong khutbah berdua. Jadi ulun batalkan yang di Kapuas sekong tapi sidin wani yang Ustadz Kapandi ini di Kapuas juga ulun juga rencana bawa ulun pakai kedua ini ulun bawa pian aku sorangan bukan kendaraannya aku kena swab ya swab sorangnya nah ulun itu ayu aja ulun selama orang kada membatalkan lagi ya aku nah itu kan alhamdulillah juga pak ada yang wani gitu ulun kada sanggup gitu jadi sorangan kan rencana sidin tulak soalnya udah kada membatalkan lagi ya yang di Kapuasnya sidin masih kededah info lagi. Ada yang ulun sudah ulun batalkan berdua. Ulun yang batalkan Jadi tolong aja ulunnya kan bisa cariakan ulun jadwalnya. Tolong aja ulun lagi di sana cari sorangan lagi. Ulun kedua ulun tulak sih. Soalnya banyak prosedur tuh nah. Kada apa-apa aja. Sudah ulun padai malam semalam. Disambung pulang nih oleh Ibnu Katsir. Sidin menjelaskan tadi tentang ayat 23 dan 24 tadi dijelaskan di tafsir Sidin sini. Siapa saja jar Sidin nih, jar Ibnu Katsir nih. Siapa saja yang mencermati dan memperhatikan Quran dengan saksama, niscaya dia akan menemukan berbagai keunggulannya yang tidak tertandingi dalam seni dan sastra, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Nah, mau terbuka hati aja, mau lembut. Mungkin nggak kita mencari bacaan selain Quran? Apalagi syair-syair yang ada jelas. Halo, bakal? Kan? Ini jelas benar sudah. Tanding lawan syair-syair ya Allah. Ada mungkin kau menandingi, apalagi nang lawan padilahnya tadi, nang padilah pahala tadi. Sahurup nih 10 sudah kebaikan maginnya itu motivasi cuma buktinya Pak bulan puasa yang ada yang mengaji ini Quran yang hari-hari ini lain Quran yang diamalkan.
Allah Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Artinya lapas-lapasnya dikokohkan dan makna-maknanya diterangkan secara rinci, atau sebaliknya, lapas-lapasnya diterangkan dengan rinci dan makna-maknanya dikokohkan. Dengan demikian, ya Ibnu Katsir, seluruh kata dan maknanya dikemukakan secara fasih. Tidak ada yang dapat menyamainya dan menandinginya. Apalagi sudah. Di dalamnya Allah mengabarkan berita-berita gaib yang telah terjadi, dan memang hal itu terjadi sama persis dengan apa yang dikabarkan tersebut. Di dalamnya Dia memerintahkan untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat kejahatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, telah sempurnalah kalimat Rabbmu, Quran, yang kalimatnya benar dan adil. Nah, disambat pulang nih oleh Ibnu Katsir nih. Dengan demikian, Jasidin, seluruh kandungan Al-Quran adalah benar, adil, dan merupakan petunjuk di dalamnya. Tidak ada sedikit pun kecerobohan, kebohongan, atau sesuatu yang dibuat-buat. Tidak seperti syair-syair Arab. Nah, di Arab tuh banyak dua syair-syair. Kadang kayak syair-syair Arab, Jasidin, yang diwarnai dengan berbagai kecerobohan serta kebohongan, dan syair-syair itu tidak akan indah kecuali dengan apa? Nah, kebohongan tadi dilebih-lebihkan. Sebagaimana ucapan sang penyair juga nih. Sesungguhnya aja kata-kata yang paling sedap adalah kata-kata yang paling dusta. Penyair juga berkata, sampai ini tuh bujur tuh kenyataan tuh. Dalam lagu-lagu, syair lagu kah, syair-syair ini kah, kata-kata yang dilebihkan itu yang rame. Oh bulan, oh bintang kan, yang dilebihkan. Engkau Jarsidin temukan dalam kasidah untaian syair yang panjang pada umumnya berisi penyebutan apa? Sifat wanita, kuda, minuman keras, atau puji-pujian terhadap dunia. Sampai ini bujur tuh. Mulai zaman dulu puji-pujian tentang wanita, tentang dunia. Mulai dulu lagu-lagu tuh. Sampai ini memang terjadi. Yang mana Jarsidin jari Ibnu Katsir nih? Ini kan berapa ratus tahun yang lalu sudah nih. Yang mana Jarsidin semua itu tidak mengandung faidah kecuali hanya menonjolkan kemampuan berbicara. Dalam menampilkan sesuatu yang tidak nyata. Ada nyata semuaan. Nih, apa? Lihai anu aja nih. Nah ya, hayalan aja. Kemudian Jarsidin engkau dapati ia mengarang satu atau dua bait syair atau bahkan lebih, yang kebanyakan hanya syair-syair kasidah, sebagian besar isinya tidak mengandung manfaat sama sekali. Sedikit manfaatnya. Ada cuma sedikit benar. Banyak melalayakannya. Banyak mudaratnya. Nah, ini jakanya insya Allah membaca ini, mendengar nih terjemah nih, membacain walaupun di terjemah ini kada sejelas ini,
Insya Allah ada perbandingan paling kada ya. Ilah bujur juga lah ya. Daripada nang kada jelas, baik nang sahurup dapat 10. Insya Allah, mau membaca terjemahnya insya Allah dari 10 ekong itu bisa ada aja nang saya ekong berdua nang. Sedangkan Al-Quran Ibnu Katsir seluruh kandungannya benar-benar fasih, berada di puncak keindahan bahasa bagi orang-orang yang memahaminya secara rinci maupun global, yakni bagi mereka yang memahami ucapan ataupun kada memahami. Paham nggak? Kada paham nggak kita bila membaca Quran nih? Insya Allah nikmat nih. Nah, apalagi nang paham, nang ada pahamnya nikmat sudah. Salah satu cara untuk melembutkan hati kan, beberapa cara kan, ini membaca Quran, melamahkan sifat, lemah lembut, ini Quran nih. Berarti apa? Ini membaca Quran ini termasuk orang-orang nang tidak disentuh api neraka aja Nabi. Memang hadisnya kada kayak itu. Jadi Nabi 4 sifat ya Nabi. Hadis sahih ini Bukhari Muslim. Ada 4 sifat ya Nabi. Nang bila orang tuh memiliki salah satunya aja kita nih. Mudahan kita nih ada. Maka ya Nabi tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama aja Nabi hayyin. Yang kedua, layin ya Nabi. Yang ketiga, qorib. Yang keempat, sahal. Bila ada 4 sifat itu Nabi, biar kada keempatnya, hatta salah satu, walaupun sebuting kita dapatkan di antara itu nah, syukur. Mudahan kawa kita di keempatnya bagus lagi. Yang hayyin tadi ya Nabi ialah orang apa? Orang nang tenang. Kada gerasak gerusuk. Bila ada menghadapi situasi, pikir dulu. Kada langsung itu pembakal. Kada langsung ini kada pikir dulu. Itu yang hayyin Nabi madahkan. Yang lain pulang ialah orang nang lembut. Lembut. Hendak bepandir tuh, dia orang Banjar tuh sebelum baucap tuh benganga dulu. Pikir dulu. Nggih, lawan nggih. Iya, nggih lawan kawan kan dulu sama-sama anu ngelun apalagi yang tatuha kayak pian ini maginya berpikir dulu mana kupantir di kaduani langsung. Mun kawa kayak itu amalakan. Nah, itu salah satunya kan melembutkan hati. Nah, ini mun rajin membaca Quran, hati ini insyaallah lembut. Jadi timbul sifat yang lain tadi. Nah, salah satu cara tuh. Nah, mudah-mudahan kita kan dapat nang 4 sifat tadi sebutin syukur sudah. Nang ketiga ya karib. Karib tuh apa? Orang nang bila bakawan tuh baik, kada ketujuh memfitnah, kada menggibah. Kawa dijadikan sahabat karib tuh nah. Kawa. Nang keempat, hayyin, layin, qarib, sahal. Nah, yang keempat sahal. Sahal itu ialah sifat orang nang tidak mempersulit dalam berurusan. Insyaallah Pak bakal ini bukan orang yang mempersulit, mudah-mudahan ya. Amin, amin. Kan kita berurusan kan. Nah, itu sifat yang sahal. Nah, ada sebutingnya alhamdulillah. Sudah ya Nabi, orang yang tidak tersentuh api neraka. Nah, banyak jalan-jalan menuju kebaikan itu banyak. Banyak. Malah dari sekian banyak jalan menuju kebaikan, selain hablum minallah, hablum minannas yang banyak sekalinya dalam hadis-hadis tuh. Di Quran tuh yang sekali dipelajari banyak nih. Pergaulan nih sekali yang banyak benar. Pernah, ini hadis sahih juga, ulun hanya malam tadi mendengar, hanya tahu juga. Pernah Nabi ini masuk ke Masjid Nabawi membawa 2 buah siwak. Siwak 2. Wah, 2. Sebutingnya bengkok. Bengkok itu kada baik. Atau perot-perot tuh nah. Kalau sikat gigi kan bengkok ada bapak, siwak ini kan digisikan di gigi langsung. Sebutingnya lurus bagus.
Jadi Nabi ini membari lawan sahabat nih. Cuma lu nggak ingat sahabatnya siapa ngarannya? Membari. Nabi ini membari lawan sahabat yang baik, yang bagus, inggih, yang lurus. Itu kan berarti sifat Nabi itu, ya makanya Nabi uswatun hasanah. Sifatnya itsar itu lebih memuliakan orang daripada diri sendiri. Jadi sahabatnya juga yang dibari ini karena bersifat baik juga kan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku nih yang pian bari ini yang terbaik. Jangan aku yang biar yang baik aja. Jadi Rasulullah menyauti dalam sautan Rasulullah ada langsung ada ikam aja ada juga sautannya ini langsung bermakna, ya Rasulullah, tidaklah seseorang ya Rasulullah di dunia ini berkawan bersahabat melainkan ya Allah di akhirat akan dihitung di mana yang lebih baik nang orang sahabatin kebaikannya nang mana yang lebih banyak. Oh belum tuh nah. Nah, ini kan termasuk adab-adab lawan yang mulia lawan manusia juga. Makanya kan di Quran tuh, selama ada syirik, bisa aja Allah mengampuni. Hatta walaupun pembunuh kan. Yang lupa aja yang hadisnya yang 99. 100 malah. Ini bukan melemahkan bukan melemahkan agama kada. Bisa aja Allah mengampuni. Kecuali selain syirik, syirik memang kalau syirik itu sekecil lalat aja kita bisa masuk hadis sahih juga kan, gara-gara lalat aja. Kamu bayangkan saking bahayanya syirik nih kita. Yang utama tuh yang penting bener lawan Allah. Gara-gara lalat sebutingnya halus saja. Kan di hadis diceritakan kan orang yang lewat ya berdua kan. Berdua lewat di perkampungan. Bila lewat tuh, ini hadis Bukhari Muslim juga, belum baca. Bila lewat tuh ya ada penjaga tukang jagal nih. Ikam harus mempersembahkan untuk nih penjaga kampung kami, walaupun apakah Ikam bawa sembahkan. Jadi untuk bisa lewat sini. Bila kada bang ya orang berdua tadi kada boleh lewat. Amun hendak lewat Ikam dibunuh. Jadi antara yang berdua ini aja Nabi, satu neraka, satu surga. Yang saekong tuh mau mempersembahkan. Jadi yang jar penjaga tadi, walaupun apakah yang dipersembahkan, dengan seekor lalat aja boleh kan? Oh jadi jar yang orang neraka aja Nabi tadi, bayar lalat aja nih. Kayak sama kita ini juga, kada apa-apa kalau ya bayar meminta lawan anu aja. Allah juga tujuannya aja kan sautannya kayak itu kalau sautannya rata-rata kayak itu, padahal itu syirik besar sebenarnya. Sadar kada sadar itu syirik besar. Bila kita ada penyelewengan penyekutuan selain Allah, bukannya menyembah patung aja yang disebut syirik ini ada. Anggapan kita yang ini kan bila menyembah ada persembahan, itulah karena syirik besar, syirik akbar. Anggapan syirik asgar aja itu, syirik kecil aja. Padahal itu syirik besar. Ada kekuatan selain Allah sudah yang bisa mendaya upaya itu sudah syirik besar berarti. Nah, jadi yang penyembah lalat tadi, kada apa-apa, bayar lalat aja ya. Ada yang saikong tadi, walaupun saikor lalat aku tetap kada mau. Nah itu kan contoh ya, itu mau kita mau mengambil ibrah di situ, insya Allah kan mau tegawi-gawi nang kada-kada, nang menimbai kepala kambing, nang ke laut ke anu, mematak ayam hirang, ayam putih, itu syirik besar padahal. Jangan anggap itu syirik kecil ya. Kebanyakan kita itu menganggap syirik asgar aja syirik kecil. Ya tadi yang syirik besarnya anggapannya menyembah patung, menyembah matahari, menyembah pohon. Padahal sama itu. Ada penyekutuan selain Allah yang berkuasa. Namun mau mendengar Quran kayak ini kan insya Allah paling kada bujurkah kada nih. Mau membanding kita paling kada tuh ada perbandingan. Mungkin ada perbandingan nih. Alih pembakalnya. Itu bujur bae. Nggih. Jadi pembakal jualan kawanan itu ada orang-orang pintar. Jadinya mau ulun ada satu dulu. Ada boleh menjualkan siapa jatuh rahasia ini. Jadi jangan ada yang takut tapi orang-orang pintar. Nggih. Cuma ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Bujur tuh, nah itu hal-hal kecil aja rajak. Nggih, nah itu kenyataan tuh. Ulun pernah diajak. Cuma waktu itu
pas kebetulan sampai ke sana orang ajan Nah. langsung bayar. Alhamdulillah tuh ya. Allah nak menolong. Iya, alhamdulillah. Nah, pas sampai nih lah, Pak Haji lah. Sampai mana tadi? Apa ini lu nih? Anu Bang nih anak beri hadiah lu nih. Ini nah, Quran lawan handphone. Pertanyaannya mana aja? Pertanyaannya yang 4 tadi tuh, ya salah satunya sebutin aja kau sambatakan. Nah, siapa pian yang kau menyambatakan? Sifat 4 buting tadi. Iya. Lain. Ya. Dan korek. Dapat tadi alhamdulillah ya. Ada lu anak aku orang Depok kan hadapan baca lah. Terima kasih. Terima kasih banyak banyak. Nah, jazakallah. Dah berkah. Barakallah. Tutup aja lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.